Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ketemu lagi dengan Muslimah Backpacker Semarang. Yuk temani jalan-jalan kita. Jangan lupa sebelumnya like, komen, dan subscribe channel ini, oke? Yuk kita jalan-jalan bareng. Beberapa tokoh kerajaan Panjalu dimakamkan di Nusa Larang. Selain itu, di pintu masuk kerajaan Panjalu, Pulau Nusa Larang, kita akan disambut oleh dua patung harimau, harimau hitam dan harimau putih. Dan konon ceritanya adalah harimau hitam atau yang disebut dengan Bombang Larang dan harimau putih yang disebut dengan Bombang Kencana ini adalah cucu kembar dari Prabu Siliwangi yang tubuhnya menjelma menjadi harimau. Dan dua patung harimau ini adalah bentuk hubungan erat kerajaan Pajajaran dengan kerajaan Majapahit, di mana dalam kisahnya dua harimau ini adalah putra dan putri dari Dewi Suci Larang, kerajaan Pajajaran, yang menikah dengan putra kerajaan Majapahit. Tubuh mereka berubah menjadi harimau saat keduanya melakukan perjalanan dari Sunda ke Majapahit, karena hendak ingin sekali bertemu dengan ayahnya di Majapahit. Tetapi di tengah perjalanan, mereka melanggar perintah dari gurunya yaitu Aki Garahang, dan kemudian mereka menjelma berubah menjadi harimau. Pesan dan hikmah yang dapat kita ambil di perjalanan kita di tanah kerajaan Panjalu Ciamis adalah: seberapapun derajat kehidupan kita di dunia, tetaplah yang utama adalah mencari ilmu sejati, yaitu ilmu Islam, di mana dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan bertemu dengan seorang guru. Dan dengan tekad niat yang baik, bersungguh-sungguh, ikhlas, dan tidak sombong adalah kunci utama untuk kita bisa mendapatkan ilmu sejati yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, keturunan kita, dan juga sekitar kita. Pondok Pesantren Suryalaya. Pondok Pesantren Suryalaya berdiri di tahun 1905. Didirikan oleh Syekh Abdullah bin Nur Muhammad, atau kita kenal Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad dengan nama Abah Sepuh. Banyak rintangan yang dihadapi oleh Syekh Abdul Mubarak bin Nur Muhammad ketika mendirikan Pondok Pesantren Suryalaya. Di antaranya adalah rintangan dari kolonial Belanda. Nama Suryalaya sendiri adalah Surya yang berarti matahari, La yang berarti tempat terbit, yang artinya adalah tempat matahari terbit. Abah Sepuh ditunjuk untuk menjadi guru mursyid oleh gurunya, yaitu Syekh Tolhah bin Tolab Budi, dalam Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, dan juga mendapat izin dari gurunya Syekh Khalil Bangkalan Madura dan mendapat ijazah sholawat Bani Hashim. Tahun 1956, usia beliau 120 tahun, Abah Sepuh wafat dan kepemimpinan pondok dan kemursyidannya dilimpahkan ke putranya yang nomor 5, yaitu Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, atau yang kita kenal dengan sebutan Abah Anom. Awal kepemimpinannya mengalami banyak sekali kendala, yaitu dari pemberontakan di ITII dan serangan pemberontakan PKI tahun 1965. Abah Anom banyak membantu pemerintahan untuk menyadarkan kembali ex-anggota PKI untuk kembali ke jalan yang benar menurut agama dan negara. Pemberontakan di ITII dan PKI alhamdulillah berhasil dilumpuhkan. Perkembangan Pondok Pesantren Suryalaya semakin pesat dan maju, yaitu banyaknya masyarakat dari berbagai daerah ingin belajar Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah hingga dikenal ke seluruh pelosok Indonesia bahkan ke mancanegara.
Pondok Pesantren Suryalaya berperan aktif dalam kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, pertanian, kesehatan, lingkungan hidup, dan kenegaraan, hingga mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia. Abah Ana menggunakan nama Inabah menjadi metode bagi rehabilitasi pecandu narkotika, remaja nakal, orang dalam gangguan jiwa. Inabah atau dengan nama Arabnya adalah Anaba Yunibu, yang artinya adalah pemulihan dan kembali, merupakan proses kembalinya seseorang dari jalan yang menjauh kepada Allah ke jalan yang mendekat kepada Allah. Metode yang digunakan yaitu dengan mandi, sholat, talqin zikir, dan juga pembinaan. Abah Ana wafat pada hari Senin tanggal 5 September 2011 dengan usianya 96 tahun. Nasabnya yaitu dari Nur Muhammad, yaitu atau yang sering disebut adalah Eyang Upas atau Raden Nura Praja, dan ayahnya yang bernama Abdullah Mubarak, dan beliau Abah Anam sendiri bernama Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Kata-kata yang teringat dari Abah Anam sendiri adalah setinggi-tingginya tahu, sedalam-dalamnya tahu, seluas-luasnya tahu, belum tentu mengerti. Setinggi-tingginya mengerti, sedalam-dalamnya mengerti, seluas-luasnya mengerti, belum tentu merasa. Itulah pesan yang disampaikan oleh Abah Anom yang masih teringat sampai hari ini. Semoga pengalaman perjalanan di Pasundan menjadi manfaat untuk kita semua, yang banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil untuk langkah-langkah kita dalam menjalani hidup ini. Alhamdulillah wa syukurillah.